Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Sepekan setelah pemberangkatan tim KKN Desa Mandiri Ternak Fakultas Peternakan UB di Magetan langsung bergerak cepat. Sebanyak 600 mahasiswa ini bersama dengan dosen pembimbing sudah melakukan banyak hal. Menurut Ketua KKN Fapet UB, Agus Susilo, saat ini tim KKN Fapet sudah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai biosecurity dan juga kandang pada ternak untuk menghindari wabah PMK. Edukasi biosecurity ini penting agar ternak dapat melakukan pencegahan secara mandiri dari wabah PMK sapi. Acara KKN yang di tema KKN tematik yang dilakukan oleh Fakultas Peternakan yang sudah dikerjakan pada saatnya adalah menggali potensi desa, di mana kita sudah bekerja sama dengan Dinas Peternakan di sana bagaimana menggali potensi desa dan juga untuk pendataan hewan sehat untuk program pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan. Selain itu juga yang sudah dilakukan, kita sudah melakukan juga tentang penyuluhan tentang biosecurity dan juga beberapa rencana yang akan dilakukan, yaitu kita mengadakan pelatihan perlebahan, kemudian pelatihan budidaya maggot, kemudian pelatihan teknik pembuatan hijauan dan silase, kemudian kita juga akan mengadakan pelatihan budidaya ternak kelinci sekaligus juga pemasarannya. Sedangkan yang di masing-masing desa, mahasiswa juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan potensi desa yang ada di desanya masing-masing yang dijadikan sebagai lokasi. Penutupan pasar hewan untuk mencegah wabah PMK di berbagai daerah menyebabkan penjual ternak tidak dapat menjual ternaknya untuk kebutuhan kurban secara bebas. Hal ini tentu merugikan peternak, terutama yang memiliki ternak dalam kondisi sehat. Hal ini menjadi salah satu perhatian tim KKN Fakultas Peternakan UB dengan menggandeng startup Ternaknesia dengan menggelar program SMRT Kurban Donasi. Kita berkolaborasi dengan Fapet Brawijaya, KKNT-nya ya, KKNT yang ada di Magetan, yaitu program Smart Kurban Donasi. Jadi Ternaknesia sendiri memiliki program Smart Kurban setiap tahunnya. Nah, untuk program donasi adalah kita bekerja sama dengan Fapet Brawijaya untuk menggalang dana untuk berdonasi ke seseorang yang ada di Magetan. Jadi Sohibul Kurban yang setiap tahun ingin berkurban tapi kesulitan ekonomi, kita bantu dengan program donasi ini, yang nantinya program donasi ini akan dibelikan hewan kurban yang dari Magetan juga. Nah, untuk penyalurannya juga di Magetan. Jadi nanti kita ingin bekerja sama dengan Fapet Brawijaya untuk memberikan untuk membuat orang Magetan bisa berkurban dengan kurban ternaknya orang Magetan dan manfaatnya untuk Gejolak finansial yang melanda beberapa perusahaan startup global dan nasional disikapi oleh startup Ternaknesia dengan memperkuat program usahanya. Salah satunya dengan memperkuat bisnis real dalam bidang peternakan sebagai inti dari startup Ternaknesia. Dimas, staf IT Ternaknesia mengatakan gejolak pada beberapa startup yang berujung pada PHK karyawan dan penutupan usaha menjadikan Ternaknesia fokus pada tujuan inti dari startup bidang peternakan ini.
peternakan, kita di sini memang info terakhir banyak startup gonjang ganjing banyak yang di PHK, di layoff semua ya, karena memang di situ ada krisis dunia, bahkan karena kebanyakan investornya juga dari luar negeri ya, seperti itu. Nah, di Tenanesia sendiri karena memang kita basic bisnisnya adalah real bisnis ataupun backbone-nya kita ataupun kegiatan kita itu bukan hanya ide atau inovasi, tapi kita memang sudah ada real bisnisnya, yaitu seperti kolaborasi dengan peternak untuk memberikan support ke mereka, untuk mensupport marketingnya, support operasionalnya. Jadi dengan model bisnis dari startup si Tenanesia ini ataupun model bisnis yang memang konvensionalnya ataupun backbone-nya itu sudah kuat, di sini kita bisa bertahan meskipun kita ada kendala di investor seperti itu. Jadi kita memang sudah jalan sebelumnya dengan model bisnis kita seperti itu. Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kewirausahaan Kemahasiswaan Universitas Brawijaya menggelar rapat kerja yang membahas 3 agenda utama, yaitu draft peraturan rektor tentang PKKMB dan mekanisme penerimaan Ordik Ormawa Maba UB 2022, evaluasi kegiatan kemahasiswaan UB dan bimbingan teknis untuk para operator dan kasubag fakultas dalam rangka pengisian data IKU Universitas Brawijaya. Ada beberapa agenda di bidang kemahasiswaan yang kita laksanakan. Yang pertama, kita menyiapkan untuk penerimaan mahasiswa baru dan sekaligus kegiatan Ordik Ormawanya untuk tahun 2022 yang akan kita laksanakan secara blended. Berbeda dengan tahun lalu yang full daring, maka tahun ini sebagian mahasiswa hadir dan sebagian yang lain nanti akan mengikuti secara daring dari tempat tinggalnya masing-masing. Kemudian kegiatan kita yang kedua hari ini adalah mengevaluasi seluruh kegiatan kemahasiswaan baik dari agenda Puspresnas maupun Bermawa dan kegiatan yang kita laksanakan secara mandiri untuk memastikan kegiatan mana saja yang belum terlaksana dan apa yang harus kita lakukan ke depan serta mengidentifikasi hambatan-hambatannya. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan bimbingan teknis untuk para operator dan kasubag fakultas dalam rangka pengisian data IKU Universitas Brawijaya. Nantinya untuk Ordik mungkin Pak seperti apa Pak? Ya baik, untuk Ordik Ormawa karena kita menggunakan metode blended, maka kita berharap pada pelaksanaannya bisa berlangsung secara baik dan lancar dan mengikuti ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Itu yang ingin kita pastikan. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Bina Penta dan PKK Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia melakukan brainstorming digitalisasi arsip ke unit kearsipan UB. Irlian Ledinovia, Subkoordinator Persuratan dan Kearsipan Setditjen Bina Penta dan PKK Kemenaker RI menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan masukan dari UB tentang pembenahan tata kelola dan digitalisasi arsip. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan di lingkungan Ditjen Bina Penta PKK, kebetulan kami melakukan kunjungan bersama tim arsip dari Setditjen Bina Penta PKK dengan tujuan adalah kami ingin melakukan brainstorming karena kebetulan di kami baru terhitung tahun 2021 terbentuklah subkoordinator kearsipan yang kebetulan diamanahkan ke saya. Nah, dalam kunjungan ini kami ingin mengetahui tentang digitalisasi arsip yang sudah dilakukan di Universitas Brawijaya. Dan ternyata ini memberikan masukan besar buat kami dan memberikan motivasi untuk pembenahan dan perbaikan dalam tata kelola arsip. Dan selanjutnya kami berharap akan adanya kerjasama dengan Direktorat Bina Penta dan Brawijaya untuk dalam pengelolaan arsip untuk menjadi arsip yang terbaik.
Tata kelola arsip sangat berguna dalam melestarikan nilai guna arsip sebagai sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan. Perkembangan teknologi menjadikan digitalisasi arsip sebagai upaya untuk mempertahankan potensi dan tata kelola arsip yang efektif. Penting ya, kearsipan itu ujung dari segala proses kegiatan dan menghasilkan dokumen penting yang namanya arsip, yang itu sebagai bukti otentik bahwa kegiatan yang didanai oleh pemerintah itu atau suatu instansi itu ada bukti otentiknya gitu ya. Sangat penting apalagi bagi negara ya, karena itu menunjukkan jati diri bangsa. Dengan dokumen orang bisa melihat, dengan arsip orang bangsa ini bisa dilihat gitu ya dari sejarahnya. Karena tuntutan teknologi dan kemajuan ya, jadi kita mau nggak mau harus beralih ke digitalisasi ya, karena kecepatan pekerjaan sampai kepada pengarsipan itu semua by digital lah. Jadi kita harus menyesuaikan dan harus mengikuti proses. Kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana bantuan oleh Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT masih menjadi perhatian publik. Dr. Ahmad Imron Rozuli, sosiolog UB, menilai perlu transparansi dalam pengelolaan dana bantuan. Keterlibatan audit dari akuntan publik menjadi upaya pencegahan dalam penyalahgunaan dana bantuan. Artinya memang ada sebuah proses yang disebut dengan audit gitu ya. Jadi audit oleh publik atau modelnya adalah akuntan publik, yang mana itu menjadi satu hal yang harus lazim, sehingga kemudian dari awal itu sudah jelas bahwa alokasinya kemudian dialokasikan untuk baik itu operasional, kemudian juga penyaluran, terus kemudian kemana dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai ketika kemudian sudah terindikasi gitu ya, terindikasi ada hal-hal yang berkaitan dengan misalkan apa yang sudah terjadi kemarin di ACT itu justru menjadi satu ledakan yang kemudian menimbulkan opini tidak sehat di masyarakat pada para pengumpul donasi yang sifatnya sebetulnya misinya jelas murni untuk kemanusiaan. Namun pada akhirnya justru ada hal yang kemudian mungkin menjadi menyimpang gitu. Nah, ini secara dalam terminologi ini mungkin menjadi penting bahwa proses itu betul-betul harus sesuatu yang transparan gitu ya. Jadi ketika kemudian kita mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk donasi karena ini misinya adalah kemanusiaan, maka kemudian yang paling penting adalah juga menyampaikan laporan kepada masyarakat bahwa penggunaan dana itu seperti ini misalkan. Nah, ini yang akan menjadi satu upaya untuk membangun rasa kepercayaan gitu ya kepada masyarakat bahwa mereka benar dana ini digunakan untuk sesuatu yang benar gitu ya, sehingga tidak lagi terjadi debat bahwa kemudian penggunaan misalkan sekian persen digunakan untuk operasional gitu ya. Nanti debatnya kalau dana zakat itu amilnya 2,5% atau kemudian 12,5% yang ada pendapat lainnya misalnya. Seperti itu yang justru tidak menjadi sesuatu yang penting, tetapi yang paling penting adalah bahwa kemauan masyarakat untuk kemudian mendonasikan itu bentuk dari rasa solidaritas sebetulnya. Tapi kami sangat berharap pengelola dana-dana donasi itu juga betul-betul akuntabel, bertanggung jawab gitu ya terhadap apa yang sudah Sosiolog UB Dr. Imron Rozuli menilai kasus ACT ini membuat distrust atau ketidakpercayaan di masyarakat kepada lembaga penyalur dana bantuan. Ia mengimbau pemerintah bisa membekukan ACT dan PPATK membekukan beberapa rekening terlebih dahulu untuk kemudian ACT melakukan klarifikasi. Ini yang kalau kita kemudian melihat dari case-nya ACT kemarin menjadi sesuatu yang tadi saya bilang di awal menjadi sesuatu yang bagi masyarakat menjadi tidak menggembirakan gitu ya, tidak menggembirakan dan tidak mengenakan gitu akhirnya. Nah, karena tidak menggembirakan dan tidak mengenakan, maka semestinya memang sudah menjadi tuntutan atau kemudian tugas dari pemerintah, misalkan Mensos ad interim Pak Muhadjir kemudian langsung
langsung membekukan ACT. Saya kira saya sepakat dengan itu gitu ya. Terus kemudian PPATK membekukan beberapa rekening. Nah mungkin perlu ada klarifikasi, memang ada hal-hal yang berkaitan dengan pembukuan itu mungkin dari pihak teman-teman di ACT juga mungkin bisa memberikan klarifikasi. Apakah pembukuan itu sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau seperti apa. Tetapi yang paling justru menjadi titik krusial itu adalah terjadinya distrust di masyarakat gitu ya. Masyarakat menjadi tidak percaya gitu ya akhirnya. Kalau kami menyalurkan ini ternyata kok keliru ya, duitnya dikemanakan ya, dan ini yang menjadi persoalan. Sehingga kemudian mohon dengan kesadaran itulah sebetulnya dari pengelola dana-dana donasi terutama ACT itu bisa lebih kemudian membangun ulang, memberikan satu pemahaman yang secara betul-betul dari hati nurani gitu ya, bahwa kami menggunakan ini. Memang saya ya berkeyakinan bahwa dana operasional penting, karena tanpa itu organisasi juga tidak mungkin bisa berjalan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.